Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya, Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih karunia, Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas dan tanggung jawab kami serta aktivitas kami. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Pada saat ini kami kembali rindu ya Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Mari ya Tuhan, berbicaralah kepada kami, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudaraku, kita akan membaca bersama di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-151. Engkau dekat ya Tuhan, dan segala perintah-Mu adalah benar. Puji Tuhan. Saudaraku, hal yang patut menjadi kebanggaan bagi semua orang percaya adalah kita memiliki Tuhan yang begitu mengasihi dan mempedulikan hidup kita. Bahkan Tuhan ingin selalu dekat dengan kita, saudara. Adakah agama dan kepercayaan apapun di mana umat dapat memanggil Tuhannya dengan sebutan Bapa? Tidak ada, saudara. Hanya kita, pengikut Kristus, orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus, yang memanggil Tuhan dengan sebutan Bapa. Firman Tuhan berkata, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Saudara, kata Aba di dalam bahasa Aram secara harafiah berarti Bapa, ayah atau papa. Sebutan Bapa adalah gambaran suatu hubungan yang begitu akrab, begitu dekat, hubungan antara Bapa dan anak di dalam sebuah keluarga. Alkitab menyatakan setiap orang yang percaya kepada Kristus diberi kuasa menjadi anak-anak Tuhan. Karena itulah Kristus mengajarkan doa Bapa kami kepada murid-muridnya. Ketika kita berdoa dan memanggil Dia sebagai Bapa, itu artinya Tuhan kita bukanlah Tuhan yang jauh, saudara. Dia adalah Tuhan yang dekat, hanya sejauh doa-doa kita. Daud memahami benar bahwa Tuhan itu dekat dan Maha Tahu. Daud pun berkata, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku. Kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku Kau maklumi. Saudara, Tuhan tahu apa yang kita perbuat. Dia tahu sekecil apapun pergumulan kita. Dia tahu kebutuhan kita. Firman Tuhan berkata, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Karena Tuhan itu dekat, Dia juga tahu kapan harus menegur, memperingatkan, dan jika perlu menghajar kita yang adalah anak-anaknya. Apabila kita melakukan pelanggaran atau hidup menyimpang dari kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, firman Tuhan berkata, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Saudaraku, pernahkah kita mengalami kesulitan ketika akan menghubungi seorang? Saat ada masalah penting atau saat kita benar-benar membutuhkan pertolongan seseorang, kita pasti akan menghubungi mereka terlebih dahulu. Apabila posisi mereka ada di luar kota, maka akan membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk dapat menemui atau memberikan pertolongan kepada kita. Tidak jarang kita akan merasa jengkel dengan situasi tersebut. Kita akan merasa putus asa bila tidak ada seorang pun
yang dapat membantu atau mendengarkan segala keluhan kita. Hal ini dapat memberikan kesimpulan bahwa hidup kita benar-benar sendiri. Orang yang beriman pasti tidak akan putus asa, saudara. Orang beriman pasti tidak akan pernah merasa sendirian. Ada Bapa di surga yang mampu mendengarkan segala keluhan kita kapanpun kita butuhkan. Tidak ada jarak antara Bapa dan kita. Tuhan memang maha tinggi tetapi tidak maha jauh. Tuhan hanya sejauh doa. Kapanpun kita perlukan, Tuhan selalu ada dan memberikan pertolongan lewat doa-doa yang kita panjatkan. Puji Tuhan, saudara. Tidak perlu kita membutuhkan waktu yang lama untuk menghubunginya. Tidak perlu merasa takut bahwa tidak ada respon dari Tuhan. Saudara, berdoalah. Tuhan mendengarkan setiap hati yang percaya penuh kepadanya. Saat kita berdoa, kita sama halnya dengan melakukan aksi ilahi. Doa-doa itu naik ke langit dan Tuhan menjawabnya melalui berkat-berkat-Nya. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Tuhan, terima kasih Engkaulah Bapa kami yang selalu dekat dengan kami dan rindu dekat dengan kami. Bawa kami ya Tuhan untuk datang mendekat kepadamu, karena Engkau hanya sejauh doa-doa kami. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini, yang di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia dan dimanapun saudara kami berada. Mereka yang saat ini sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang hidup dalam tekanan, kesulitan, persoalan, mari Tuhan tolong mereka. Berkati, pulihkan hidup mereka. Tuhan memberkati mereka dalam kehidupan rumah tangga, pekerjaan, dalam kehidupan bisnis mereka, pendidikan, dan apapun yang mereka kerjakan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup di dalam belenggu dan ikatan dosa, mari Tuhan lepaskan, bebaskan, Tuhan ampuni kehidupan mereka Tuhan. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini masih menghadapi pandemi, terutama masuknya virus varian baru Omikron. Mari Tuhan berikan belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami, pulihkan negeri kami, bangsa kami, dan kerinduan kami. Mohon belas kasihan Tuhan kiranya pandemi ini segera berakhir. Terima kasih Tuhan, ini doa-doa kami percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari kita tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan putus asa. Tetap berdoa. Bersukacita senantiasa sebab dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Saya ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.